Wabah COVID-19 hingga pada saat ini masih memberikan ancaman bagi kehidupan masyarakat. Angka penularan pun setiap harinya terus meningkat. Sehingga upaya untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 ini pun terus dilakukan. Salah satu bidang yang mesti menjadi perhatian saat ini adalah bidang pendidikan. Kalender Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan tahun ajaran baru tetap akan dimulai pada 13 Juli 2020 dan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan pada bulan Juni 2020 ini. Di Bengkulu, penerimaan peserta didik baru untuk sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan dimulai pada Senin 22 Juni 2020 yang diawali dengan penerimaan peserta didik baru untuk sekolah menengah atas jalur prestasi, afirmasi, dan juga perpindahan orang tua ataupun wali. Dilanjutkan dengan jalur zonasi untuk sekolah menengah atas pada tanggal 28 Juni hingga 6 Juli 2020. Sementara untuk penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah kejuruan dimulai dari tanggal 22 hingga 27 Juni 2020 ini. Seperti yang kita ketahui, biasanya penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan cara orang tua siswa juga siswa datang langsung ke sekolah yang dituju. Namun, di tengah adanya wabah COVID-19 ini terdapat sedikit perbedaan. Orang tua siswa dan siswa tidak diperbolehkan untuk datang langsung ke sekolah karena akan menimbulkan kerumunan massa. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung agar proses penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini dilaksanakan secara online ataupun daring. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Eri Yulian Hidayat, mengatakan bahwa penerimaan peserta didik baru untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sudah diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan Provinsi Bengkulu tahun pelajaran 2020-2021. Pendaftaran dilakukan secara online dan untuk persyaratan calon peserta didik meliputi berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, memiliki surat tanda lulus dari sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat, memiliki akta kelahiran dan juga kartu keluarga yang mulai berlaku minimal 1 tahun, memiliki scan sertifikat maupun piagam untuk jalur prestasi dan juga bukti pendaftaran online. Sedangkan untuk calon peserta di sekolah menengah kejuruan terdapat tambahan persyaratan lainnya seperti tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih, tidak buta warna khusus pada kompetensi keahlian tertentu yakni kelompok teknologi informasi dan komunikasi dan kelompok teknologi dan rekayasa dibuktikan dengan surat keterangan tidak buta warna. Sekolah dilarang untuk melaksanakan kegiatan double shift. Dan juga terkait dengan adanya penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini, terdapat suatu peraturan untuk tidak adanya pemungutan biaya. Jika terdapat suatu pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi baik itu administratif maupun pidana. Sementara itu, untuk penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah kejuruan tidak diberlakukan sistem zonasi. Seleksi penerimaan berdasarkan nomor urutan pendaftaran. Bagi pendaftar tercepat, lebih berpeluang untuk diterima sesuai dengan daya tampung sekolah. Sedangkan untuk penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah atas terdapat 4 jalur dan calon peserta hanya dapat memilih 1 jalur dari 4 jalur pendaftaran dalam waktu bersamaan. Namun, jika ternyata dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini benar-benar tidak dapat dilaksanakan secara daring, maka diperbolehkan untuk mendatangi langsung sekolah yang dituju. Namun, harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker dan juga menyediakan hand sanitizer. Dan juga untuk mencuci tangan agar baik untuk para orang tua siswa maupun petugas sekolah ini selalu terlindungi dari COVID-19. Dan kita berharap semoga penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini dapat berjalan secara aman dan juga lancar. Dan juga jangan melupakan protokol kesehatan untuk selalu menjaga keamanan. Terima kasih dari kami, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share video ini ke seluruh akun media sosial kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terkini dari rakyat Bengkulu. See you on the next video.